unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Yang kedua ada misi, yaitu memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Yang kedua, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran Bank BNI. Tujuan dari Bank BNI yaitu menjadi bank yang terdepan dan terpercaya di Indonesia dan meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham. Sasaran pada Bank BNI yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen risiko untuk meningkatkan kinerja keuangan dan daya saing Bank BNI. Selanjutnya ada tabel IFAS Bank BNI, yaitu faktor internalnya yang pertama ada kinerja keuangan yang baik dengan bobot 0,25 dengan rating 4 dan skornya 1. Selanjutnya yang kedua ada brand awareness yang tinggi dengan bobot 0,15 dengan rating 4 dan skornya 0,60. Yang ketiga ada jaringan cabang yang luas dengan bobot 0,10 dengan rating 3 dan skornya 0,30. Yang keempat peningkatan layanan digital dengan bobot 0,20 dan ratingnya 3 dan skornya 0,60. Yang kelima ada sumber daya manusia yang berkualitas dengan bobot 0,15 dan ratingnya 4 dan skornya 0,60. Yang keenam ada efisiensi operasional yang tinggi dengan bobot 0,15 dan ratingnya 3 dan skornya 0,45. Dengan total bobotnya 1 dan skornya 3,55. Yang artinya skor IFAS-nya baik. Nilai IFAS dari Bank BNI adalah 3,55 yang berarti strategi yang diterapkan oleh Bank BNI memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor lingkungan internalnya. Selanjutnya ada tabel IFAS pada Bank BNI, yaitu faktor eksternalnya yang pertama kondisi ekonomi global dengan bobot 0,20, rating 3, dan skornya 0,60. Yang kedua persaingan industri perbankan dengan bobot 0,15 dan ratingnya 4 dan skornya 0,60. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah terkait perbankan dengan bobot 0,10 dan ratingnya 4 dengan skor 0,40. Yang keempat ada tingkat suku bunga dengan bobot 0,15 dan ratingnya 3 dan skor 0,45. Yang kelima ada perkembangan teknologi digital dengan bobot 0,20, rating 4 dan skornya 0,80. Yang keenam perubahan perilaku konsumen dengan bobot 0,10, rating 3 dan skor 0,30. Yang ketujuh ada kondisi politik dan sosial di dalam negeri dengan bobot 0,10, ratingnya 2 dan skornya 0,20. Dengan total akhir bobotnya 1 dan skornya 3,75. Nilai EFAS dari Bank BNI adalah 3,75 yang berarti strategi yang diterapkan oleh Bank BNI memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor dan lingkungan eksternalnya. Selanjutnya ada kuadran strategi. Dengan Y-nya itu peluangnya 3,55 dan X atau kekuatannya 3,55. Selanjutnya ada analisis SWOT matrix. Yang pertama ada kekuatan, yaitu yang pertama ada keuangan yang kuat, jaringan cabang yang luas, layanan nasabah yang baik, kompetisi karyawan, kualitas aset, reputasi yang baik, dan keuangan syariah. Yang kedua ada kelemahan dari Bank BNI, yaitu keterbatasan inovasi, rendahnya kecepatan pengambilan keputusan, kurangnya fleksibilitas, dan keterbatasan dalam teknologi terkini. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, perkembangan fintech, kebijakan moneter, regulasi perbankan. Dan ancamannya yaitu persaingan industri, teknologi finansial, dan perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya ada balance scorecard. Yang pertama, layanan perbankan memudahkan untuk bertransaksi langsung melalui smartphone secara perspektif keuangan. Tujuannya meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator pertumbuhan pendapatan, laba bersih, tingkat pengembalian modal, tingkat kredit bermasalah, dengan target meningkatkan pendapatan
sebesar 10% per tahun, mencapai laba bersih yang ditetapkan, meningkatkan ROE, dan mempertahankan NPL rasio di bawah batas yang ditentukan. Yang kedua ada perspektif pelanggan dengan tujuan memberikan layanan terbaik kepada nasabah dengan indikator tingkat kepuasan nasabah, jumlah nasabah baru, retensi nasabah, tingkat ketersediaan layanan dengan target meningkatkan tingkat kepuasan nasabah, menambah jumlah nasabah baru, meningkatkan retensi nasabah, dan meningkatkan ketersediaan layanan. Yang ketiga ada perspektif proses internal dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dengan indikator tingkat automatisasi proses, waktu penyelesaian transaksi, rasio efisiensi operasional, dan tingkat kualitas layanan. Dengan target meningkatkan tingkat automatisasi, mengurangi waktu penyelesaian transaksi, meningkatkan rasio efisiensi operasional, dan meningkatkan kualitas layanan. Yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan tujuan meningkatkan kompetensi karyawan dan inovasi. Indikatornya tingkat keterlibatan karyawan, tingkat keterampilan dan pengetahuan karyawan, jumlah inovasi produk dan layanan, dan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dengan target meningkatkan tingkat keterlibatan karyawan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, meningkatkan inovasi produk dan layanan, serta meningkatkan investasi dalam pengembangan SDM. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi pada Bank BNI. Yang pertama ada implementasi strategi pertumbuhan organik. Bank BNI dapat mengimplementasikan strategi ini dengan fokus pada penetrasi pasar di segmen yang sudah ada. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan upaya pemasaran, memperkenalkan produk dan layanan inovatif, serta meningkatkan kehadiran digital untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Yang kedua ada ekspansi cabang. BNI dapat melaksanakan ekspansi cabang di wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan. Hal ini akan membantu Bank BNI untuk meningkatkan jangkauan geografis dan memperluas basis nasabah. Pemilihan lokasi yang strategis dan pemenuhan kebutuhan lokal menjadi faktor kunci dalam implementasi ini. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi operasional. Implementasi strategi ini melibatkan peningkatan efisiensi operasional melalui perbaikan proses bisnis, penggunaan teknologi yang lebih canggih, dan restrukturisasi organisasi. Bank BNI dapat memperhatikan aspek manajemen risiko, meningkatkan pelatihan karyawan, dan menerapkan praktik terbaik dalam operasionalnya. Yang kedua ada evaluasi. Yang pertama ada analisis keuangan. Bank BNI harus secara teratur melakukan analisis keuangan untuk memantau kinerja keuangan seperti pertumbuhan pendapatan, laba bersih, return on equity, dan rasio kredit bermasalah. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi tren dan kinerja keuangan yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, penilaian kepuasan nasabah. Bank BNI harus melakukan survei dan penilaian secara teratur terhadap kepuasan nasabah. Hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan umpan balik nasabah, survei kepuasan, pengukuran Net Promoter Score. Evaluasi ini membantu Bank BNI untuk mengidentifikasi kekurangan dalam layanan dan memperbaiki pengalaman nasabah. Yang ketiga ada pengukuran efisiensi operasional. Evaluasi terhadap efisiensi operasional penting untuk memastikan bahwa Bank BNI menggunakan sumber daya secara optimal. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap waktu penyelesaian transaksi, rasio efisiensi operasional, tingkat automatisasi, dan tingkat kualitas layanan. Pengukuran ini membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam operasional Bank BNI. Nah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.